Perempuan Perspektif Tasawuf, penulis Muhammad Nur Jabir, bagian 2. Memahami nama Jalaliyah dan Jamaliyah dari Al-Quran. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai aspek Jalaliyah dan Jamaliyah atau keagungan dan keindahan yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh nama-nama Tuhan berada di bawah naungan salah satu dari dua nama tersebut. Apakah kembali ke dimensi Jamaliyah atau ke Jalaliyah? Jalal yang merepresentasikan dimensi keagungan ilahi, sedangkan Jamal merepresentasikan keindahan ilahi. Dalam zat ilahi, tidak ada keterpisahan antara Jalal dan Jamal. Seluruh nama-nama di dalam zat Tuhan menjadi satu kesatuan, tanpa ada pemilahan. Selain itu, belum ada dominasi antara satu nama dengan nama lainnya, atau belum ada nama yang menaungi nama lainnya, karena seluruhnya masih dalam satu kesatuan, tenggelam di dalam zat Tuhan. Jalal dan Jamal termanifestasi ke seluruh penciptaan Tuhan. Demikian halnya dengan keberadaan manusia, merupakan manifestasi dari nama-nama ilahi, sehingga dapat dimaknai tidak ada satupun keburukan mutlak di dunia ini. Pasti ada aspek keindahan yang terkait dengan dirinya sendiri. Cara terbaik untuk mengetahui dan memahami nama-nama Tuhan adalah dengan pendekatan Al-Quran. Seseorang tidak berhak menyifatkan satu nama kecuali Tuhan sendiri yang menyifatkan namanya. Seperti dalam pandangan tasawuf yang tidak diperbolehkan menciptakan satu nama untuk Tuhan. Satu contoh saat kita mengatakan Tuhan Maha Berani, meskipun sifat tersebut bagi manusia adalah sifat yang sempurna, tetapi tidak benar jika sifat tersebut disematkan kepada Tuhan. Sebab jika mengatakan Tuhan Maha Berani, seolah ada makhluk yang berusaha melawan Tuhan, dan Tuhan berani terhadap makhluk tersebut. Sama saja kita mengasumsikan ada makhluk yang memiliki kekuatan yang berusaha melawan Tuhan. Sifat berani menjadi salah satu contoh agar kita tidak seenaknya menyifatkan sesuatu kepada Tuhan. Manusia tidak mungkin tahu hakikat Tuhan yang tak terbatas dan tak terhingga. Dalam Quran Surat As-Saffat ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal tersebut. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jika kita ingin menyifatkan sesuatu kepada Tuhan, kita mesti mengambil sifat tersebut dari Tuhan itu sendiri, baik melalui Al-Quran ataupun dari hadis. Dengan kata lain, jalan terbaik untuk memahami aspek keagungan dan keindahan ilahi adalah dengan menggunakan bahasa Tuhan sendiri, sebagaimana Tuhan menjelaskan dirinya dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, pendekatan yang paling baik untuk membincangkan dan menafsirkan perempuan dalam perspektif Jalal dan Jamal adalah menggunakan pendekatan Al-Quran. Ada dua pendekatan yang biasa digunakan dalam metode tafsir Al-Quran, yaitu tafsir at-tartibi dan tafsir maudhu'i. Pertama, tafsir tartibi digunakan seseorang penafsir untuk menafsirkan Al-Quran secara berurutan, mulai dari awal surat Fatihah hingga surat An-Nas. Yang kedua, tafsir maudhu'i, yaitu tafsir yang bersifat tematis. Seorang penafsir memilih tema tertentu dan berusaha menemukan kandungan Al-Quran terkait tema tersebut. Seperti tema pembahasan saat ini adalah perempuan dalam Al-Quran. Memang benar, kita boleh saja mengambil ayat-ayat terkait dengan perempuan, lalu ayat tersebut ditafsirkan satu persatu, kemudian disimpulkan. Namun, pendekatan seperti ini tidak sepenuhnya benar, karena boleh jadi ada satu ayat yang tidak terkait secara langsung terhadap perempuan. Oleh karena itu, senang atau tidak senang, seorang penafsir harus mengetahui secara menyeluruh kandungan Al-Quran. Akhirnya, harus disadari bahwa tidak semua orang berhak memasuki wilayah tafsir. Minimal ada 3 metode dalam mendapatkan pengetahuan. Menggunakan metode empiris,
yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman. Ada pengetahuan yang diraih oleh akal menggunakan argumentasi, dan ada juga pengetahuan yang diraih melalui pengalaman batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Al-Quran tanpa sekolah dan tanpa belajar dari seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang naik ke atas menjemput wahyu di hadapan Tuhan, dan inilah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai ummi. Dalam Quran surat Ar-Rahman dijelaskan bahwa yang mengajarkan Al-Quran secara langsung kepada manusia adalah nama Tuhan Ar-Rahman, sehingga guru pertama manusia adalah Tuhan. Demikian halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru bagi kita, karena beliau mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah sekaligus tazkiyah. Harus digarisbawahi dengan jelas bahwa pengetahuan kita berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengetahuan kita umumnya diraih secara empiris, nalar atau dengan batin. Namun pengetahuan yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di luar dari ketiga pengetahuan tersebut, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung naik ke sisi Tuhan untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Ada 3 tugas utama Nabi, yaitu mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah, dan mengajarkan tazkiyah. Inilah 3 tugas utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tugas para nabi yang lainnya. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 5 dijelaskan, Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu kepada manusia yang tidak mungkin manusia ketahui melalui usahanya sendiri. Hal ini pula yang menjadi alasan manusia selalu butuh dan tidak mungkin terputus dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata perempuan diperlawankan dengan laki-laki, bukan suami. Hal lain yang perlu dipahami dengan baik, bahwa lawan dari perempuan adalah laki-laki, bukan suami. Demikian pula sebaliknya, lawan dari kata laki-laki bukan istri, karena kata suami dan istri menjelaskan fungsi. Memang sebaiknya ada pemilahan di antara beberapa peristilahan yang digunakan, karena dalam penggunaan kata bisa saja terjadi pertukaran makna, misalnya antara makna hakikat dengan makna fungsi. Boleh jadi yang dimaksud hakikat perempuan, tapi yang dijelaskan adalah fungsi dirinya sebagai seorang istri. Begitu sebaliknya. Sejak awal penciptaan, Tuhan telah menegaskan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun terlihat ada perbedaan, tetapi terkait dengan perbedaan fungsi yang dipengaruhi oleh aspek tubuh. Al-Quran adalah salah satu sumber yang menjelaskan hal tersebut. Jika ada yang menanyakan sumber ucapan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka jawabannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang berposisi sebagai kitab hidayah. Misalnya, dalam Quran surat Ar-Rahman yang tidak membedakan penciptaan laki-laki dan perempuan, tetapi menyebut manusia dengan insan. Di dalam makna insan sudah termasuk laki-laki dan perempuan. Surat ini sekaligus membuktikan bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan menciptakan laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, Tuhan menciptakan satu hakikat yang di dalamnya ada insan, ada manusia. Ketika kita mengatakan rahmat ilahi tak terbatas, maka di dalam rahmatnya tidak akan ada perbedaan. Rahmatnya meliputi laki-laki dan perempuan. Tidak akan ada pengkhususan ke salah satunya. Ketika Al-Quran mengajak manusia, maka Al-Quran sedang mengajak roh manusia, bukan mengajak laki-laki dan perempuan. Mungkin di luar sana ada pemahaman lain yang sejak awal telah membedakan posisi laki-laki dan perempuan. Mereka meyakini laki-laki dan perempuan adalah dua jenis berbeda, sebab sejak awal dibedakan tentu membutuhkan gerakan untuk menyamakan. Padahal berdasarkan pandangan Al-Quran, dari awal penciptaan tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan berasal dari jenis dan memiliki hakikat yang sama, yakni pada dimensi roh. Dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian benar-benar berjalan menuju Tuhanmu." Al-Quran menegaskan, semua manusia bisa sama-sama tiba di sisi Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki tidak lebih dahulu dari perempuan, dan begitupun sebaliknya, sehingga Tuhan mengajak semuanya dengan menggunakan kata insan. Berdasarkan uraian dari beberapa ayat tersebelumnya, dapat dipahami bahwa hakikat manusia bukan pada tubuh dan bukan pula pada laki-laki, bukan perempuan. Hakikat manusia adalah roh sebagaimana roh, tidak ada laki-laki dan perempuan. Hal tersebut semestinya menjadi pondasi dan dasar utama dalam melihat persoalan manusia dan kemanusiaan. Sejak awal, Tuhan tidak membedakan hakikat manusia, adapun perbedaan kembali kepada dimensi tubuh kita. Dalam pandangan Islam, hakikat manusia adalah roh yang menjadi dasar dan pijakan utama. Sudah semestinya, segala kesempurnaan disematkan kepada roh. Kemuliaan dan kemanusiaan pun sudah semestinya didasarkan pada dimensi roh. Segala nilai kebaikan dan kesempurnaan sudah seharusnya kembali kepada roh, bukan kembali ke tubuh. Intinya, dapat dimaknai bahwa kemuliaan tidak terkait dengan dimensi laki-laki atau perempuan, tetapi terkait dengan roh. Al-Quran mengatakan, kecuali orang-orang yang bertakwa, untuk ditunjukkan kepada dimensi roh, bukan tubuh. Sebab wadah dari segala kemuliaan adalah roh. Selama manusia masih berada di dunia, ruh dan badan tidak mungkin terpisah. Ada interaksi yang sangat kuat di antara keduanya. Contoh sederhana, jika dicubit, kita merasakan sakit. Sebenarnya roh yang merasakan sakit melalui perantara badan. Demikian halnya, roh merasakan nikmat juga melalui perantara badan. Jadi, melalui tubuh, roh merasakan nikmat, dan melalui tubuh pula, roh merasakan derita. Akan tetapi, manusia di dunia dengan tubuh dunia, sedangkan jika di alam barzah dengan tubuh barzakhi. Pada intinya, roh tidak terpisah dengan tubuh, tetapi dimensi tubuh akan sesuai dengan alamnya. Karena saat ini kita berada di dunia, maka tubuh kita adalah tubuh materi. Setelah pindah ke alam barzah, tubuh kita adalah tubuh barzakhi. Perumpamaannya seperti tubuh yang kita lihat di alam mimpi. Di alam mimpi kita hanya melihat bentuk, karena alam mimpi bukan alam materi, maka tidak ada dimensi materi di sana, melainkan hanya bentuk. Perjalanan manusia tidak hanya sewaktu lahir saja. Perjalanan manusia dimulai dari alam roh, kemudian turun berada di rahim ibu, dalam beberapa waktu hingga terlahir dan memasuki alam dunia. Jauh sebelumnya, manusia sudah melakukan perjalanan rohaniah. Setelah berada di dunia, manusia melakukan perjalanan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dua perjalanan rohaniah inilah yang akan melalui semua manusia, mulai dari alam roh turun ke dunia, lalu dari dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar atau tidak, kita sedang berjalan menuju Tuhan. Perjalanan rohaniah biasa juga disebut sebagai gerak jiwa manusia yang tidak tergantung pada aspek materi. Meskipun dalam keadaan tertidur, jiwa kita tetap bergerak ke alam barzah atau alam mimpi. Setiap alam manusia pergi ke alam mimpi, tetapi ada yang sadar dan ada yang tidak. Dalam pandangan sufistik, mimpi dianggap sebagai anugerah. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali melalui mimpi. Bagi para nabi, mimpi ibarat madrasah, tempat mendapatkan pengetahuan. Ada tanda-tanda Tuhan berikan melalui alam mimpi. Terkadang dalam ayat atau hadis ada penegasan seperti menuntut ilmu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Penegasan ini berguna untuk tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Tidak membeda-bedakan berarti kemuliaan tersebut kembali roh. Salah satu kebutuhan roh adalah menuntut ilmu. Jadi seorang suami
tidak boleh melarang istrinya yang ingin menuntut ilmu tauhid untuk bekalnya di hari kiamat kelak. Jika kembali pada Al-Quran, sebagaimana yang telah diutarakan pada pembahasan sebelumnya, suatu kemuliaan, nilai, dan keagungan pasti kembali ke dimensi roh. Begitupun sebaliknya, jika ada perbedaan, maka perbedaan tersebut kembali ke dimensi tubuh. Syariat pun pada akhirnya sama dan menjadi satu hukum terhadap hakikat manusia. Yang paling mulia di sisi Tuhan adalah yang paling bertakwa. Tuhan bukanlah laki-laki atau perempuan, malaikat juga bukan laki-laki atau perempuan, demikian pula roh bukan laki-laki atau perempuan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Al-Quran menggunakan kata huwa sebagai kata ganti laki-laki dalam menyifatkan Tuhan? Kata huwa yang biasa digunakan sebagai kata ganti Tuhan tidak bermakna laki-laki, tapi ingin menampakkan dimensi jalaliyah dan menyembunyikan jamaliyah di dalam batin jalaliyahnya. Al-Quran lebih ingin menampakkan dimensi jalaliyah karena terkait dengan aspek hidayah. Makom puncak perjalanan manusia. Makom paling puncak dalam perjalanan rohaniyah manusia disebut makom khalifah. Makom ini bisa juga disebut makom wilayah. Ada 4 perjalanan manusia dalam mengarungi perjalanan rohaniyah, di antaranya dari makhluk menuju Tuhan, kemudian dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan, lalu dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan, dan terakhir dari makhluk menuju makhluk bersama Tuhan. Perjalanan kedua dan ketiga merupakan perjalanan wilayah, sedangkan puncak perjalanan ketiga dalam tradisi tasawuf disebut perjalanan kewalian. Seseorang yang telah sampai pada perjalanan ketiga ini akan disebut sebagai wali. Seorang pesuluk yang masih berproses di perjalanan pertama belum bisa dilekatkan padanya bersama Tuhan, sebab belum selesai di perjalanan pertama dan belum tiba di perjalanan kedua. Setelah tiba di singgasana Tuhan, barulah dapat disematkan bersama Tuhan bagi pesuluk. Para nabi dan rasul telah menyelesaikan 4 perjalanan tersebut. Ada yang menyempurnakan dirinya di perjalanan ketiga, dan ada pula yang sampai di perjalanan keempat. Namun, tolak ukur kesempurnaan ada di perjalanan ketiga. Sebagai seorang pesuluk akan disebut sempurna atau insan kamil ketika telah menyelesaikan perjalanan ketiga. Istilah manusia sempurna atau insan kamil dilekatkan khusus bagi mereka yang telah menyelesaikan perjalanan ketiga. Perjalanan tersebut dimulai dari tingkatan yang paling bawah, dari makhluk menuju Tuhan, dan setelah sampai di singgasana Tuhan, pesuluk akan melanjutkan perjalanannya dari Tuhan menuju Tuhan bersama Tuhan. Pada perjalanan kedua, pesuluk telah di singgasana asma ilahi. Para sufi meyakini perjalanan kedua sebagai perjalanan yang paling panjang dan tak akan ada batasnya, sebab nama-nama Tuhan tak terbatas. Maka manusia dalam mengarungi perjalanan kedua tersebut akan disesuaikan dengan keluasan eksistensinya sebagai manusia. Seluas apa eksistensi manusia, seluas itulah perjalanannya dalam mengarungi asma ilahi di perjalanan kedua. Setelah sampai di puncak perjalanan kedua, pesuluk akan turun dan memulai perjalanan ketiga. Pada perjalanan kedua sebelumnya, pesuluk telah menyerap nama-nama ilahi, dan ketika melakukan perjalanan menurun dan dari perjalanan kedua menuju perjalanan ketiga, pesuluk sudah tidak akan lepas dari kebersamaannya dengan Tuhan. Inilah yang disebut dengan makom wilayah. Al-Quran menjelaskan bahwa makom tertinggi yang dapat ditempuh oleh manusia adalah makom khalifah. Sesungguhnya Tuhan menciptakan di bumi seorang khalifah, bukan khalifah di bumi. Khalifah di bumi bermakna hanya akan menjadi khalifah di bumi, tetapi Al-Quran menyebutkan di bumi ada khalifah. Maksudnya, para nabi menjadi khalifah mulai di bumi sampai ke alam lainnya, termasuk di alam roh, singgasana para malaikat. Dia menjadi khalifah karena mampu sampai pada makom wilayah. Dia adalah insan kamil
yang menjadi pusat dari seluruh alam semesta, mulai dari alam dunia, di alam barzah hingga alam ruh. Siapapun bisa menjadi seorang wali selama dia mengikuti jalan kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai di puncak perjalanan yang dimungkinkan bagi seorang manusia. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memahami dengan sangat jelas mana jalan batil dan mana jalan benar. Jika manusia menapaki jalan-jalan yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia akan cepat tiba ke singgasana ilahi tanpa tersesat. Perumpamaan sederhana: jika ada orang yang ingin naik ke puncak gunung, tentu lebih cepat sampai jika dituntun oleh orang yang pernah tiba di sana. Orang yang berpengalaman dapat memahami dengan pasti jalan-jalan yang mesti dilalui. Saat kembali, orang tersebut bisa memberikan informasi cara agar tiba di puncak, sehingga orang lain pun bisa melakukannya. Al-Quran juga banyak menjelaskan mengenai manusia. Terkadang manusia digambarkan lebih rendah dari binatang melata karena tidak menggunakan akal dan hatinya. Orang-orang yang telah menggunakan akal dan pikiran serta hatinya dengan baik akan tiba di makom wilayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi seorang khalifah." Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan khalifah, muncullah protes dari malaikat. "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Malaikat ingin menunjukkan kesuciannya. Malaikat ingin menunjukkan kesucian dirinya di hadapan ilahi yang tidak akan berbuat seperti manusia. Namun ada satu hal yang tidak dipahami malaikat, yaitu tentang peniupan roh. Malaikat hanya melihat aspek tubuh manusia yang memiliki syahwat dan amarah. Bagi malaikat, jika manusia punya tubuh, berarti tidak ada bedanya dengan binatang lain yang punya syahwat dan amarah, sehingga hanya akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Malaikat tidak menyaksikan aspek "dan aku tiapkan rohku." Sesungguhnya manusia memiliki dua dimensi. Dimensi paling rendah yaitu tubuh, dan dimensi paling puncak yaitu roh yang terkait dengan peniupan roh ilahi. Kemudian dalam menjawab protes malaikat, Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak mungkin kau ketahui." Artinya, meskipun hakikat tersebut diajarkan kepada malaikat, mereka tidak akan paham tentang peniupan roh. Jawaban Tuhan terhadap malaikat bukanlah bahasa keangkuhan, melainkan Tuhan ingin menunjukkan meskipun hal tersebut diajarkan, malaikat tidak akan mungkin mengetahuinya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 Tuhan berfirman, "Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya." Artinya, yang mengajarkan langsung kepada Adam tentang nama-nama tersebut adalah Tuhan. Adapun malaikat tidak diajarkan secara langsung, seperti yang digambarkan pada ayat selanjutnya. Kemudian Adam menginformasikan kepada malaikat. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara Adam dan malaikat, yakni Tuhan mengajarkan secara langsung kepada Adam, sedangkan malaikat tidak. Namun melalui Adam, malaikat dapat mengetahui hal yang berkaitan dengan nama-nama Tuhan. Sujud malaikat kepada Adam ialah sujud kepada makom insaniyah. Sebelumnya ada 3 istilah terkait dengan Adam, yaitu Adam sebagai hakikat insan atau manusia, Adam sebagai nabi pertama, dan Adam sebagai manusia pertama. Adapun malaikat sujud kepada Adam sebagai hakikat insaniyah, bukan sebagai manusia pertama, karena peristiwa tersebut masih terjadi di alam sana. Belum ada bentuk dan materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat bersujud kepada hakikat insaniyah, bukan kepada nabi pertama dan bukan pula kepada manusia pertama. Di dalam hakikat insaniyah tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Apabila khalifah dipandang sebagai makom insaniyah, maka khalifah bisa laki-laki atau perempuan. Siapapun bisa sampai ke perjalanan ketiga, baik itu laki-laki atau perempuan.
Adapun perjalanan keempat adalah perjalanan makom tabligh yang semuanya dibebankan kepada laki-laki. Mengapa? Karena tugas para nabi ialah menyampaikan hal-hal yang diperoleh di perjalanan ketiga kepada umat. Namun siapa saja yang sampai ke perjalanan ketiga dapat disebut insan kamil atau manusia sempurna dan bisa diraih oleh laki-laki maupun perempuan. Dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa makna khalifah ialah suatu makom puncak yang bisa diraih oleh manusia dari 4 perjalanan rohaniah. Ketika sampai pada perjalanan ketiga, seseorang akan menerima petunjuk dari Tuhan. Pada umumnya, petunjuk tersebut dalam bentuk kitab. Ada beberapa kisah dalam tradisi sufi yang berkaitan dengan pemberian kitab, seperti Ibnu Arabi, salah satu tokoh sufi yang mendapatkan pemberian kitab dari Rasulullah SAW. Dari sini dapat diketahui bahwa khalifah tidak hanya terkait dengan laki-laki, tapi terkait dengan seluruh makom insaniah, termasuk perempuan. Perempuan juga bisa memangku makom wilayah atau khalifah. Dengan kata lain, perempuan juga bisa sampai ke perjalanan ketiga dari 4 perjalanan manusia. Siapa saja yang melakukan proses penyucian batin di dalam dirinya dimungkinkan meraih makom-makom rohaniah. Perjalanan pertama adalah yang paling berat dari 4 perjalanan rohaniah, yaitu perjalanan dari makhluk menuju Tuhan. Manusia harus melewati hijab kegelapan berupa nikmat materi dalam perjalanan ini. Hijab kegelapan ini hanya dapat dilalui dengan jihad akbar. Quran Surat Al-A'raf ayat 179 menjelaskan tentang keberadaan manusia yang memiliki derajat seperti binatang melata, bahkan lebih rendah. Derajat manusia berada pada tingkat yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang, dan bisa juga berada di makom paling puncak hingga melewati makom malaikat. Derajat tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana manusia mampu mengontrol hawa nafsu. Intinya, apakah manusia ingin mensucikan jiwanya atau tidak? Dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27 dan 28 menegaskan bahwa Tuhan hanya memanggil orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. An-nafs al-mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoi. Apa yang dimaksud dengan nafsu al-mutmainnah atau jiwa yang tenang? Jiwa yang tidak lagi terpikat dengan kenikmatan dunia, jiwa yang telah bebas dari cengkeraman dunia materi. Jiwa dengan kualitas seperti itulah yang diajak kembali oleh Tuhan. Betapa tenang jiwanya karena telah mampu menemukan kedamaian dengan ilahiyah, bukan lagi dengan nikmat materi. Istilah dunia terkait dengan nikmat, bukan objek fisik, karena biar bagaimanapun manusia butuh pakaian, makan, minum, dan lain sebagainya. Ketika agama menganjurkan untuk meninggalkan dunia yang dimaksud, maka yang ditinggalkan adalah nikmat dunia, bukan objek fisik dunia. Pada pembahasan sebelumnya telah diisyaratkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 menggunakan kata Bani Adam. Seluruh roh manusia berkumpul mengambil perjanjian di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu tersebut, Tuhan tidak mengumpulkan laki-laki atau perempuan, melainkan mengumpulkan Bani Adam atau anak cucu Adam. Ayat ini membuktikan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Kemudian pada Quran Surat Asy-Syams ayat 7 dan 8. Dan jiwa-jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Tuhan memberikan ilham kepada jiwa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Demikian halnya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 terkait ayat amanah. Ketika Tuhan memberikan amanah kepada gunung, langit, dan bumi, semua menolak. Hanya manusia yang menerima ayat tersebut. Pada ayat tersebut, Tuhan menggunakan kata insan untuk menegaskan bahwa amanah tidak dikhususkan kepada laki-laki saja,
tetapi juga kepada perempuan. Oleh sebab itu, perempuan pun bisa sampai kepada makom khalifah, yaitu pada makom ketiga dari 4 perjalanan rohaniah, seperti yang telah diraih oleh Sayyidina Maryam.